Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini kembali saya ingin membahas tentang koperasi CU Damai Sejahtera. Sebelum kita bahas, kita buat yel-yel koperasi CU Damai Sejahtera. Koperasi CU Damai Sejahtera peras anggota hampir 300%. Saya ulangi lagi, koperasi atau CU Damai Sejahtera Medan peras anggota hampir 300%. Pagi hari ini saya ditelepon sama pengacara daripada koperasi CU Damai Sejahtera dan dia mengatakan saya bodoh dan mengatakan saya bukan pengacara, dan dia mengancam saya akan dilaporkan ke Polda dengan ancaman bahwa saya akan dipenjara gara-gara mengatakan fakta sebenarnya. Setahu saya, seorang pengacara itu kebal hukum dalam membela kepentingan kliennya. Jadi kepada saudaraku, temanku pengacara Koperasi Damai Sejahtera yang dari Suluh Keadilan, Anda salah. Anda salah. Karena Anda mengancam saya akan melaporkan ke Polda karena saya mengatakan sebenarnya. Saya mengatakan fakta yang sebenarnya. Fakta yang pertama, klien saya Ibu Perawati Sembiring itu pinjaman pokoknya 55 juta dan dia sudah membayar hampir kurang lebih 15 juta. Dan pada masa Covid tidak bisa Anda nafikan bahwa pemerintah Republik Indonesia menganjurkan dan meminta seluruh bank, BPR ataupun koperasi untuk memberikan restrukturisasi. Kenapa? Karena memang pada saat Covid itu hampir seluruh lini bisnis hancur. Jadi makanya pada tahun 2020 klien saya Ibu Pera mengajukan restrukturisasi dan hampir dikabulkan. Udah diisi formulir, sudah disurvei lahannya dan lain sebagainya. Tetapi kenapa tidak dikabulkan? Saya tidak tahu, sementara nasabah-nasabah yang lain dikabulkan. Anda bilang asumsi, tidak juga. Hanya orang bodoh yang tidak tahu ada seseorang mengajukan restrukturisasi. Orang ini jelas punya usaha dulunya, rumah tinggalnya tetap dan bukan numpang, tapi tidak dikabulkan. Sementara nasabah yang lain dikabulkan. Di sini kan harus Anda jelaskan kenapa ditolak. Apakah karena Ibu Pera tidak jelas? Apakah rumah Ibu Pera menumpang dan lain sebagainya. Tapi Ibu Pera ini rumah sendiri, punya usaha juga dan jelas. Dan dia datang dan membawa suaminya dan sudah teken. Tapi di akhirnya Anda tidak mengabulkan. Kenapa? Saya tidak tahu. Tapi setelah suami Ibu Pera bercerita bahwa ada penanam modal terbesar di CU Damai Sejahtera, Marga Ginting, yang beralamat di Pakam, memiliki showroom sepeda motor, itu pernah ribut sama suami Ibu Pera, dan Bapak Ginting itu mengancam akan menghancurkan dan menekan Ibu Pera atas pinjamannya di CU. Dan terbukti Anda berhasil ingin memeras Ibu Pera membayar 160 juta dari pinjaman pokok 55 juta. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa CU Anda itu adalah damai sejahtera, sementara Anda memaksa Ibu Pera membayar 160 juta dari pinjaman pokok 55 juta. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa CU Anda adalah ajas kekeluargaan, sementara Anda memaksa harus membayar 160 juta. Alasan Anda mengatakan ajas kekeluargaan karena Anda sudah memberikan teguran somasi. Kan sudah dikatakan, seorang pengacara memang berhak mengajukan somasi. Masalahnya somasinya itu pura-pura atau hanya formalitas, tapi di isi kepala Anda, di otak Anda hanya ingin menekan Ibu Pera. Anda memberikan somasi dan didatangi, dijawab sama suaminya. Suaminya mengatakan mampu membayar 90 juta paling lama setahun dicicil. Tapi kan Anda tidak terima, Anda mau suruh bayar 160 juta. Kalau Anda terima, kita tidak akan pernah ribut di sini. Saya selaku pengacara tidak akan pernah melawan.
Anda jangan lupa, saya pengacara berhak memberikan yang terbaik bagi klien saya. Dan saya Pak, seorang pengacara yang paling benci kepada sesama advokat atau sesama pengacara yang otaknya duit saja. Saya sudah pastikan otak kalian itu duit, ingin memeras, dan terbukti banyak yang mengadukan ke saya bahwa banyak anggota-anggota CU Damai Sejahtera juga mengalami hal yang sama. Saya bisa buktikan, ya. Jadi kepada ketua koperasi CU Damai Sejahtera, Anda mau melaporkan saya, silakan. Yang pasti saya tidak pernah takut dan gentar untuk memberikan kebenaran dan keadilan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan saya. Saya sudah katakan bahwa pinjaman Ibu Pera itu 55 juta dan dia sudah bayar 10 juta atau 15 juta. Kenapa Anda memaksakan untuk memaksa membayar supaya Ibu Pera ini membayar 160 juta? Dan kenapa Anda tidak tega? Kenapa Anda tega sekali? Agunannya itu kan sekolah yang di desa sana. Sekolah itu ada anak-anak orang miskin di situ. Anda mau ingin mengambil merampas lahan sekolah itu. Tidak akan pernah saya berikan sejengkal pun Anda mengambil merampas sekolah lahan anak-anak SD yang orang miskin itu. Paham Anda? Ibu Pera itu meminjam 55 juta itu untuk membangun sekolah yang di sana, pengabdiannya kepada masyarakat miskin yang butuh pendidikan. Makanya saya katakan kemarin kepada Anda, itulah agunannya sekolah. Makanya saya bujuk Ibu Pera untuk membayar 90 juta, dicicil dengan jaminan saya. Saya menjamin bahwa Ibu Pera pasti membayar 90 juta, paling lama setahun. Saya siap menjamin, tapi Anda memaksa memeras 160 juta. Itulah kehebatan Anda pengacara CU Damai Sejahtera yang berasal dari firma hukum Suluh Keadilan. Dan Anda bilang saya pengacara bodoh, Anda bilang saya pengacara abal-abal, Anda bilang saya bodoh. Ini saya kasih tahu Anda latar belakang saya. Saya singkat aja. Pada tahun 1999 saya tamat dari Balai Pendidikan Latihan Pariwisata atau Akpar Medan. Benar, dasar D3 saya adalah pariwisata. Apa tidak boleh apabila saya sudah diploma 3 saya melanjutkan sekolah hukum? Mana ada yang larang, ya. Oke. Kemudian pada tahun 2000 saya pendidikan di Le Méridien Singapura. Pada 2001 saya pendidikan di Amsterdam Noordwijk Belanda. Pada 2002 saya pendidikan di Netherlands Management Corporation Program Belanda. Kemudian saya adalah ketua jurusan di Politeknik MBP, program studi pariwisata, mulai start tahun 2000 sampai dengan 2008 kalau saya tidak salah. Dan saya pernah juga menjadi wakil Pudir 4 di Politeknik MBP Medan, ya. Pada tahun 2008 saya melanjutkan pendidikan di bagian hukum, yaitu di Universitas Setiabudi Mandiri Fakultas Hukum, kelas eksekutif untuk khusus karyawan, ya. Karena pada saat itu saya sudah kerja dan dosen di pariwisata. Apa saya tidak boleh saya melanjutkan pendidikan sarjana hukum saya di universitas swasta? 2008 saya mendaftar, 2012 saya tamat bergelar sarjana hukum, ya. Kemudian pada tahun 2016 saya pernah melanjutkan master hukum di Universitas Dharma Agung, tapi sampai sekarang belum selesai karena saya tidak memiliki finansial yang cukup. Saya lebih mengutamakan kebutuhan yang lain. Dan saya mengikuti pendidikan khusus advokat PKPA, ya. PKPA pada saat itu Peradi masih 1, ya, di Peradi. Dan saya lulus ujian. Pertama saya kalah, yang kedua saya lulus, ya. Dan saya disumpah di Pengadilan Tinggi Medan. Dan kamu sekarang ini cerita sama saya bahwa saya bukan pengacara. Luar biasa kamu. Seorang pengacara harus berani membela kebenaran, apapun risikonya. Kamu ancam saya, mau penjarakan saya, silakan penjarakan saya, silakan. Yang pasti Koperasi Damai Sejahtera, ya, melakukan pemerasan terhadap klien saya, dan masih ada lagi beberapa saksi yang mengalami hal yang sama. Salam cerdas dari saya, Trino Sianturi. Mereka
mereka.